Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Meilani dari BKI 1D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Sejarah Peradaban Islam. Dosen pengampu yaitu Bapak Herman Esos IMAG. Baik, sebelumnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Salwa Lutfia, bab 7 mengenai faktor penyebab terjadinya Perang Salib dan periode pertama Perang Salib. Sekarang di sini saya akan menjelaskan tentang periode kedua dan ketiga pada Perang Salib. Periode kedua atau periode reaksi umat Islam pada tahun 1144 sampai 1192. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum Salib membangkitkan semangat kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Nuruddin, ia meneruskan cita-cita ayahnya, yaitu untuk membebaskan negara-negara Islam di timur dari cengkeraman kaum Salib. Termasuk kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Di bawah komando Imanuddin Janki, penguasa Mosul dan Irak berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Haminah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun, ia wafat tahun 1146 Masehi dan digantikan oleh putranya Nuruddin Janki. Nuruddin berhasil merebut kota Damaskus tahun 1147, Antiochia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi seluruh Edessa dapat direbut kembali. Begitupun ia berhasil membebaskan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan menyebabkan orang-orang Kristen mengorbankan Perang Salib kedua. Paus Eugenius III menyerukan Perang Suci yang disambut positif oleh Raja Prancis yaitu Louis VII dan Raja Jerman Konrad III. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi, gerak maju mereka dihambat oleh Nuruddin Janki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Konrad III melarikan diri pulang ke negerinya yaitu Eropa. Pada tahun 1174 Masehi, Nuruddin wafat dan pimpinan perang dipegang oleh Salah al-Din al-Ayyubiyah di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Akhirnya Salah al-Din dapat merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Dengan demikian kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard de Lionheart, Raja Inggris, dan Philip Augustus, Raja Prancis, yang bergerak pada tahun 1189 Masehi. Ekspedisi militer salib kali ini dibagi dalam beberapa divisi. Sebagian menempuh jalan darat dan yang lain menempuh jalan laut. Frederick yang memimpin divisi jalan darat tewas tenggelam dalam menyeberangnya di sungai Armenia, dekat kota Aruha. Sebagian tentaranya kembali, kecuali beberapa orang yang terus melanjutkan perjalanannya di bawah pimpinan putra Frederick. Adapun kedua divisi lainnya yaitu menempuh jalan laut bertemu di Sicilia. Karena terjadinya kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sicilia secara terpisah. Richard menuju Cyprus dan mendudukinya dan melanjutkannya menuju Syam atau Suriah. Adapun Philip langsung menuju Acre atau Akka dan berhasil merebut yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 Oktober 1192 Masehi dibuat perjanjian damai atau gencatan senjata antara tentara salib dengan Salah al-Din yang disebut dengan
Suluh al-Ramlah. Inti perjanjian damai tersebut adalah daerah pedalaman akan menjadi milik umat Islam dan umat Kristen yang akan ziarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Sedangkan daerah pesisir utara, Acre dan Java berada di bawah kekuasaan tentara Salib. Pada tanggal 1 Desember 1145, Paus Eugenius III, pengganti Paus Urbanus II, menyerukan perang salib kedua untuk merebut kembali Edessa. Dibantu oleh seorang kepala biara dari Clairvaux, seruan ini berhasil mengumpulkan pasukan salib yang sangat besar. Dipimpin sendiri oleh dua raja Eropa, yaitu Raja Konrad III dari Jerman dengan 20.000 pasukannya, dan Raja Louis VII dari Prancis dengan 15.000 pasukannya. Pasukan salib ini kemudian memulai perjalanannya menuju kota Konstantinopel pada bulan Juni 1147. Sementara itu di Edessa, Nur ad-Din, anak sekaligus penerus Imad ad-Din Zengi yang telah meninggal, berhasil mengalahkan Jocelyn II yang berusaha merebut kembali Edessa. Ia kemudian membunuh dan menjual penduduk Kristen di Edessa sebagai budak karena telah membantu Jocelyn II. Di kota Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, Raja Konrad III telah tiba lebih dulu pada tanggal 10 September 1147. Dia lalu memutuskan untuk menyeberang ke Anatolia tanpa menunggu kedatangan Raja Louis VII. Meskipun hubungan pasukan salib dengan Kekaisaran Bizantium tidak cukup baik, Kaisar Bizantium saat itu, Manuel I Komnenos, memperingatkan Raja Konrad III untuk menempuh jalur di sepanjang pantai Laut Mediterania demi menghindari serangan pasukan Muslim Seljuk yang cukup besar. Peringatan ini diabaikan oleh Raja Konrad III. Pasukannya tetap nekat menuju daratan Anatolia yang cukup gersang. Tanpa rencana dan kekurangan makanan, pasukan Konrad III dikalahkan oleh pasukan pemanah Muslim Seljuk di pertempuran Dorileum II. Raja Konrad sendiri terluka cukup parah dan harus menarik mundur sisa pasukannya kembali ke Konstantinopel. Raja Louis VII yang telah tiba di kota Konstantinopel kemudian menggabungkan pasukannya dengan pasukan Konrad III. Mereka berhasil membalas kekalahan di Dorileum. Tapi ketika melintasi Gunung Katmus, sekali lagi pasukan Muslim Seljuk mengalahkan barisan pasukan salib dengan cukup parah. Meski begitu, mereka terus melanjutkan perjalanannya menuju negara Tentala Salib dengan menggunakan kapal. Raja Louis VII tiba di kota Antioquia pada bulan Maret 1148. Sementara Raja Konrad III terus menuju selatan. Di Antioquia, terjadi perselisihan antara Raymond, penguasa kota Antioquia, dengan Raja Louis VII. Hal ini menyebabkan tujuan pasukan salib berubah dari rencana awalnya. Raja Louis VII dan pasukannya kini menuju ke selatan, mengabaikan Edessa yang seharusnya mereka bebaskan. Kota Damaskus, yang menjadi ancaman terdekat ke kota suci Yerusalem, kini menjadi tujuan baru mereka. Dari Yerusalem, Raja Louis VII dan Raja Konrad III bergerak menuju ke kota Damaskus dan tiba pada tanggal 24 Juli 1148. Pasukan salib ini melakukan pengepungan ke kota Damaskus selama 4 hari lamanya. Dengan perencanaan yang buruk, kekurangan sumber air, dan pertahanan kuat yang diberikan oleh pasukan Damaskus, membuat pertempuran berlangsung sengit dengan banyaknya korban di kedua pihak. Dengan semakin berkurangnya jumlah pasukan salib, mereka tetap tidak mampu membuat sedikit pun kemenangan di Damaskus. Pada akhirnya, pasukan Muslim dalam jumlah besar dikirim oleh Nur ad-Din untuk membantu Damaskus. Pasukan salib yang sudah menderita kekalahan berkali-kali, kini tidak punya pilihan. Mereka terpaksa harus mundur dan mengakhiri pengepungan Damaskus pada tanggal 29 Juli 1148 yang mengakhiri Perang Salib Kedua. Menyusul kekalahan ini,
Raja Konrad III dan Raja Louis VII kembali ke Eropa tidak lama setelahnya. Perang salib kedua gagal karena kurangnya perencanaan yang matang dan tanpa tujuan yang jelas dari pasukan Kristen. Sementara pasukan Muslim perlahan mulai bangkit dan bersatu untuk merebut kembali wilayah mereka. Periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib tahun 1193 sampai 1291 Masehi. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman yaitu Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum Palestina dengan harapan dapat membantu orang Kristen Kitpi. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick, yang isinya antara lain Frederick melepaskan Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina. Dengan syarat Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen di Suriah. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi, di mana masa pemerintahan Al-Malik Al-Sholih, penguasa Mesir selanjutnya. Ketika Mesir dikuasai dinasti Mamalik yang kedudukan dinasti Ayyubiyah, pimpinan perang dipegang oleh Baibar dan Kolawun. Pada masa mereka lah, Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Dalam buku ensiklopedi Islam dinyatakan bahwa perang salib ketiga ini dikenal sebagai periode kehancuran pasukan salib. Kejadian ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan materi, bukan motivasi karena agama. Adapun tujuan utama mereka yaitu untuk melihat Baitul Maqdis mereka. Tetapi dilihat dari ketika pasukan salib yang telah dipersiapkan untuk menyerang Mesir ternyata telah membelokkan haluannya menuju Konstantinopel. Kota ini dapat direbut dan dikuasai dengan Baldwin sebagai rajanya. Dia adalah Raja Roma Latin pertama yang berkuasa di Konstantinopel. Pembelajaran yang kita dapat ambil yaitu kita harus berani dalam kebenaran dengan sabar, ikhlas dalam menjalankannya, begitupun dengan perbaikan diri agar kita tidak jatuh pada lubang yang sama. Sesuatu tidak akan pernah bisa kita capai kecuali kita berusaha dengan gigih dan terus tawakal taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.